Selamat pagi Ibu. Pagi Dek. Baik Ibu, di sini saya izin memperkenalkan diri. Di sini saya Laura Presentia selaku apoteker yang menjaga di apotek ini Ibu. Di apoteker. Betul sekali Ibu. Jadi Ibu, di sini saya akan memberikan informasi lebih lanjut terkait obat yang diresepkan pada Ibu untuk tekanan darah tingginya Ibu. Tapi sebelum ke sana, saya ingin bertanya beberapa hal untuk konfirmasi Ibu. Selama Ibu menggunakan obat untuk tekanan darah tersebut, apakah Ibu memiliki kebiasaan tertentu ya, misalkan Ibu lupa gitu, atau misalkan obatnya nggak enak gitu Ibu sekitar? Obat pahit lah ya Dek ya. Pahit Ibu, benar sih. Cuma saya ini kan nggak ada rasa. Darah tinggi itu nggak kerasa. Oh, nggak ada gejala gitu ya Bu? Iya, ya itulah. Pokoknya itu saya itu nggak ada rasa keluhan apapun loh. Jadi saya itu lupa kadang. Karena kan saya juga emang nggak sibuk ya. Walaupun anak saya nggak memperbolehkan saya ngapa-ngapain, tapi kan saya mau. Oh, tetap masih semangat gitu ya Bu untuk Iya. kerja. Oh iya, saya sangat mengerti Bu. Mungkin memang kadang kita tuh karena udah semangat kerja, jadi bisa lupa gitu kan ya Bu. Terus juga memang iya sih, tidak saya salahkan juga karena memang rasa obatnya juga memang pahit sih Bu. Iya, Pahit saya banget mengerti dengan hal deh. itu. Boleh kasih gula nggak sih Dek, itu obat? Jangan Ibu, minum saja seperti bagaimana Ibu karena memang pahit. Nah, karena memang Ibu biasanya suka lupa, terus juga karena mungkin sibuk ya Bu di sini. Sebelumnya saya ingin memberikan saran terlebih dahulu Ibu. Jadi karena Ibu kan suka lupa gitu, boleh Ibu diberikan kayak misalkan setel alarm gitu, atau apakah Ibu di rumah tinggal bersama anak Ibu? Iya kan saya barusan ngomong. Oke, takutnya anaknya datang terus pergi gitu Ibu, menjenguk gitu. Enggak. Ada di rumah ya? Anak saya ini ada di rumah. Udahlah nanti kamu ini catat aja. Oh, catat, baik Nanti Ibu. saya kasih ke anak saya sama menantu Oke, saya biar oke. mereka yang pusing. Oke Ibu, saya sangat mengerti. Nah, namun karena di sini kan saya tadi tujuannya adalah ingin memberikan informasi kepada Ibu ya, jadi supaya Ibu juga mengerti gitu Ibu. Nah, karena tadi kan Ibu bilang suka lupa tuh ya Bu, karena sibuk juga. Nah, jadi Ibu obat hipertensi atau untuk darah tinggi Ibu ini itu sebaiknya memang diminum untuk setiap hari Ibu. Karena kalau tidak diminum setiap hari, nanti darah tinggi Ibu bisa naik sampai tinggi. Nah, kalau sudah naik, nanti Ibu bisa sakit, nggak nyaman, sakit kepala, misalkan di sini di tengkuknya itu sakit, bisa seperti itu Ibu. Pernahkah Ibu merasakan hal tersebut kalau misalkan lupa minum gitu? Kadang sih, tapi nggak sering aja. Tapi Iya. pernah sekali. Pernah ya Bu? Oh iya, nah itu salah satunya itu Bu, kalau misalkan Ibu lupa minum obatnya. Seperti itu. Nah, jadi Ibu di sini saya akan memberikan obatnya yang tadi sudah disiapkan dokter ya Ibu. Jadi ini obatnya namanya Captopril Ibu obatnya. Ya. Captopril 25 mg. Nah, obat ini Ibu diminumnya sehari sekali. Jadi satu hari itu minumnya 1 tablet gitu Ibu. Nah, minumnya kapan? Minumnya 1 jam sebelum makan. Sebelum makan. Iya, nah karena saya kan sarankan tadi Ibu kan suka lupa dan juga banyak kerjaan ya Bu ya, jadi boleh diminumnya pagi, jadi sebelum sarapan gitu Ibu. Nggak apa-apa itu perutnya kosong. Nggak apa-apa Ibu. Jadi sebelumnya Ibu biasanya makan sarapan sekitar pukul berapa ya? Ya anak saya sih nyiapinnya itu jam-jam 7. Jam Karena kan 7. cucu saya juga mau sekolah. Oh, jam 7, oke. Nah, jadi misalkan Ibu nih, makanannya jam 7 gitu jadinya Ibu ya. Boleh tuh Ibu minum dulu obatnya di pukul 6, jadi 1 jam sebelum makan gitu. Oh, 1 jam. Iya, benar sekali. Nah, jadi kalau misalkan Ibu sudah minum obat ini, next time-nya selanjutnya kita bisa pantau kalau misalkan Ibu lupa gitu kan, anaknya juga masih ada di rumah gitu, belum mengantar cucu gitu, jadi bisa untuk lebih diingatkan gitu Ibu. Nanti saya juga bisa memberikan informasi lebih lanjut kepada keluarganya Ibu juga gitu kalau misalnya ditambah. Takutnya juga lupa ya Bu ya anaknya. Iya, biar Nanti akan saya berikan itu catatan. mereka yang
pusing ngomongnya. Iya ibu, baik. Nanti saya akan berikan catatan lebih lanjut ya ibu untuk anak ibu sebagai pengingat gitu ibu. Nah, berikut obatnya ibu. Nah, obat ini ibu, kalau misalkan ibu sudah makan obat ini nih, udah makan rutin gitu ya ibu. Nah, nanti kalau misalkan ibu kadang-kadang merasa agak nggak enak tenggorokannya, kayak mau batuk gitu, atau ada dahaknya nih kayak saya misalkan tuh, itu ibu. Itu atau batuk-batuk kayak aduh kok gatel lehernya gitu ibu. Padahal ibu tidak sakit gitu, tidak kena flu dan lain-lain, itu merupakan efek samping ibu dari obat tersebut. Jadi kalau agak gatel-gatel, batuk-batuk sedikit, jangan takut ibu, nggak apa-apa. Jadi nggak usah pergi ke dokter lagi untuk mengecek hal tersebut itu. Saya boleh minum obat batuk gak untuk batuknya? Oh kalau itu boleh ibu, tapi ada syaratnya. Kita lihat dulu apakah obat yang untuk batuk-batuk itu diminum pada saat memang kondisi batuk ibu itu sudah berat. Contohnya kalau udah batuk banget gitu ibu, baru boleh kita minum lagi. Namun saya sarankan juga ibu sebelum untuk minum obat batuk boleh konsultasikan dulu ke dokter. Atau bisa nanti datang ke apotek kami lagi ibu untuk membeli obatnya gitu. Itu mbak lagi? Iya ibu. Nah makanya supaya ibu bisa terus sehat dan juga hipertensinya atau darah tingginya terkontrol dengan baik ya bu, itu mohon untuk rutin ibu diminumnya gitu. Sama nanti saya akan berikan catatan lebih lanjut ya ibu untuk jam-jam minumnya. Catat. Iya segera ya. Baik ibu, ini catatannya. Saya juga sudah menyiapkan catatannya untuk anak ibu. Nah, untuk penyimpanan obat sendiri ibu, karena tadi ibu kan bilangnya di rumah ada anaknya, ada cucunya gitu ya bu. Nah, kan ada cucu namanya anak-anak ya bu ya. Kadang-kadang itu dikiranya permen obat itu ibu. Jadi bisa ibu obat ini disimpan di misalkan tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak, di atas lemari gitu misalkan, atau ibu punya kantung untuk obat sendiri gitu ibu, boleh ditaruh di situ supaya nggak lupa juga. Boleh sekali ibu. Yang penting selalu ibu tahu oh obatnya saya bawa gitu, sehingga ibu tidak lupa lagi. Ribet sekali obat. Iya ibu memang karena obat ini kan harus diminum setiap hari ya bu ya, dan nggak boleh lupa juga. Ya saya juga sangat mengerti ibu karena kebutuhan kita untuk mengingat itu terus gitu kan ya bu. Saya juga tahu ibu karena ibu nggak sendiri yang sering lupa begini, kadang saya juga suka lupa ibu gitu. Jadi itu hal wajar gitu ibu, jadi tidak masalah. Demikian. Sebelumnya di sini saya izin bertanya lagi ya ibu, apakah sekiranya ibu ada pertanyaan lebih lanjut atau misalkan penjelasan saya masih kurang jelas dengan ibu gitu, bolehkah ibu memberikan pengulangan sedikit? Jadi namanya ini Captopril. Captopril. Iya betul sekali, Captopril ibu. Diminumnya itu setiap hari. Betul ibu. Satu. Sebelum sarapannya scan. Iya. Sejam ya? Iya ibu, betul sekali. Sejam. Ya nanti saya minta menantu saya untuk pasangin alarm gelap. Iya boleh sekali ibu. Izin ngebahkan ya ibu ya. Jadi kalau misalkan tadi ada batuk-batuk gitu, Oh iya. boleh ya. Untuk balik lagi ke sini ibu, untuk diceritakan lagi ke saya. Misalkan nanti ada batuk-batuknya ibu, atau kalau batuk-batuknya udah parah, boleh untuk langsung ke dokter gitu ibu, bertanya pada dokter. Ketemu dokter lagi saya. Iya, kalau misalkan batuk-batuk harapannya tidak, karena itu biasanya nggak semua bisa batuk-batuk itu ibu. Harapannya sih tidak. Oke baik. Jadi apakah sudah cukup jelas ibu? Cukup jelas. Baik. Catatannya udah lengkap. Iya sudah ibu. Baik ibu, karena memang ibu merasa sudah jelas. Terima kasih banyak ibu sudah datang ke apotek kami. Ya, Semoga lekas sembuh. makasih juga ya mbak. Iya, terima kasih ibu.